A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi salah satu pertanyaan yang luar biasa masuk di WhatsApp saya. Ini menarik untuk dibahas agar menjadi perhatian kepada kita semua, menjadi pelajaran pada kita semua. Jangan mudah tertipu. Pertanyaannya saya bacakan, saudara. Assalamualaikum Tuan Guru. Mohon maaf, saya mau bertanya. Silahkan. Sekarang lagi ramai perdebatan antara Habib dan para kiai dan ustadz. Habib merasa dirinya paling suci karena merasa dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dan para kiai, ustadz meragukan hal ini. Menurut mereka, Habib ini Habib palsu. Artinya bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma mengaku-ngaku biar dihormati sama umat dan santri-santrinya. Menurut Tuan Guru bagaimana? Subhanallah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara semua, sekalipun pasti atau jelas di dalam diri kita mengalir darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh merasa paling suci. Tidak boleh, karena itu adalah suatu kesombongan. Apalagi kalau perbuatannya tidak jelas, merasa paling suci lagi. Nauzubillah. Jangankan darah Nabi di dalam tubuh saudara mengalir, di dalam diri saya ini adalah darah Allah. Bukan milik saya, tapi milik Allah. Tidak pernah merasa sombong. Apalagi kalau cuma merasa belum pasti. Kalau kita cuma merasa bahwa di dalam diri saya mengalir darah Nabi, lalu kita merasa paling suci, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan lakukan itu. Pasti pun tidak boleh, apalagi cuma merasa. Itu kan cuma perasaan. Saudara, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau wafat, dia berpesan kepada putrinya, wahai Fatimah, sholatlah, sholat dan sholat.
karena aku tidak bisa menyelamatkan engkau di yaumul qiyamah kecuali dirimu sendiri. Ini putrinya, apalagi kita ini hanya merasa, hanya mengaku-ngaku. Jadi jangan. Kakek saya pernah bercerita kepada saya tentang Habib. Habib yang sebenar-benarnya Habib atau betul-betul keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyembunyikan jati dirinya, tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Saya bertanya kepada kakek saya, kenapa mereka menyembunyikan jati dirinya? Begitu dia menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak ingin mencemar nama baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya dia menyembunyikan dirinya, takut dia berbuat maksiat. Bagaimana kalau kita mengaku bahwa aku adalah zuriat Nabi, di dalam diri saya mengalir darah Nabi, lalu kita bermaksiat, menghina, mencaci? Apakah itu tidak merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak mencemarkan nama baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ingat saudara, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam darahnya sangat suci. Suci. Kerjaan kita, sedangkan kerjaan kita mencaci, menghina, membenci, kita merasa suci karena darah Nabi mengalir dalam diri kita. Nauzubillah, semua nauzubillah. Sekalipun benar, itu tidak boleh, karena itu adalah kesombongan. Satu pesan saya, darah bukanlah jaminan untuk masuk surga. Tapi jaminan masuk surga adalah perbuatan amal kebaikan, bukan darah. Sekali lagi, betul-betul zuriat Nabi, keturunan Nabi, dia menyembunyikan dirinya, tidak ingin diketahui. Sekarang lain, diumbar sana sini supaya dihormati orang lain. Padahal belum tentu ini cuma perasaan mereka. Saya sangat menghargai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang paling suci, darahnya yang sangat suci. Jadi saudara, zuriat Nabi yang sesungguhnya, dia menyembunyikan jati dirinya karena tidak ingin diketahui. Kenapa? Takut dia melakukan kejahatan, maksiat. Lalu dipandang orang, wah ini katanya zuriat Nabi, kok kerjaannya begitu? Ini kan merendahkan martabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekarang ada Habib yang terteriak mengaku-ngaku Habib, itu memang diragukan. Karena menurut kakak saya, Habib itu adalah menyembunyikan jati dirinya. Betul-betul Habib. Jadi tidak perlu kita bangga, hanya perasaan. Pasti pun tidak perlu apa lagi, hanya perasaan. Kalau saya meyakini bahwa di dalam diri saya adalah darah Allah mengalir, bukan darah saya. Itu saya yakin. Tidak saya pernah sombong.
Jangankan orang tua, anak kecil pun saya hormati, apalagi orang tua. Jangankan memukul orang lain, anak saya pun tidak berani memukul. No, subhanallah. Demikian saudara, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan mudah tertipu. Lihatlah perbuatan orang itu. Karena perbuatan seorang itu menunjukkan hati orang itu baik atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.